semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 selaku salah satu kelompok ekonomi dari kelas 10-4 SMA Negeri 4 Denpasar. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proposal usaha yang akan kami kembangkan ke depannya. Di kelompok ini, kami beranggotakan 5 orang yang terdiri dari saya sendiri, yaitu Iputu Abi Putra Nugraha nomor absen 16, Igede Bagus Krisna Arya Wiguna nomor absen 8, Igusti Ayubita Davina Putri nomor absen 10, Inya Manja Winarta nomor absen 14, dan Vivi Aditya nomor absen 35. Jadi di sini saya ingin menyampaikan latar belakang. Kami ingin berinovasi dengan mengembangkan usaha paket Mayasu, Marjan, Yakul Susu, dan Bacoce, Banana Chocolate Cheese di SMA Negeri 4 Denpasar. Adapun untuk detail proposal usaha akan dijelaskan lebih rinci pada bagian berikutnya. Berdasarkan survei yang kami buat, survei kami menyatakan bahwa persentase minuman dari 16 orang menjawab 87,5% tertarik dan 12,5% tidak tertarik untuk mencoba, dan persentase makanan dari 16 orang yang menjawab yaitu 93,8% yang tertarik dan 6,2% yang tidak tertarik untuk mencoba. Dan alasan kami untuk memilih Mayasu dan Bacoce sebagai makanan pilihan dari kelompok kami karena kami ingin berinovasi dengan varian-varian baru. Jika saja yang lebih unggul mungkin es jeruk, saya mengambil contohnya es jeruk. Es jeruk terlalu biasa mungkin bisa kita lihat di pasaran. Jadi di sini kami dari kelompok 4 ingin berinovasi dengan cara membuat kreativitas baru seperti yang kita buat yaitu Mayasu dan Bacoce. Selanjutnya bisa dijelaskan kepada teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah. Dalam penelitian proposal ini, penulis berusaha untuk menjawab rumusan masalah. Yang pertama, usaha makanan dan minuman apakah yang cocok dikembangkan sesuai dengan karakteristik profil kebutuhan siswa di SMA Negeri 4 Denpasar. Yang kedua, sejauh manakah keberhasilan usaha makanan dan minuman yang cocok dikembangkan sesuai dengan karakteristik profil kebutuhan siswa di SMA Negeri 4 Denpasar. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian dari penulisan proposal ini adalah yang pertama, mendapatkan profil usaha makanan dan minuman yang cocok dikembangkan di SMA Negeri 4 Denpasar. Yang kedua, mengetahui keberhasilan usaha makanan dan minuman yang cocok dikembangkan sesuai dengan karakteristik profil kebutuhan siswa di SMA Negeri 4 Denpasar. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Adapun manfaat penulisan proposal ini adalah yang pertama, hasil temuan dari penulisan proposal ini bisa digunakan untuk mengembangkan ilmu-ilmu terapan yang terkait dalam pendidikan kurikulum sekolah penggerak. Yang kedua, hasil temuan dari penulisan proposal ini bisa digunakan oleh para peneliti yang tertarik tentang pengembangan usaha mikro kecil menengah atau MKM sebagai sumber referensi sebagai bukti empiris penelitiannya. Yang ketiga, hasil produk dari penulisan proposal ini bisa digunakan oleh para guru ilmu-ilmu terapan yang terkait dalam pendidikan kurikulum sekolah penggerak. Yang keempat, hasil produk ini bisa digunakan oleh siswa sebagai sarana belajar bisnis UMKM dengan nilai tambahan pelajaran dari integrasi ilmu-ilmu terapan yang terkait dengan pendidikan kurikulum sekolah penggerak. Selanjutnya ada definisi kata kunci. Yang pertama, usaha. Usaha yang dimaksud di sini adalah usaha mikro kecil atau MKM, di mana fokus utamanya adalah menjual makanan dan minuman ringan dengan sistem pre-order. Yang kedua ada sirup marjan. Olahan sirup marjan yang dimaksudkan di sini adalah Mayasu. Mayasu adalah singkatan dari Marjan Yakul Susu. Sesuai dengan namanya, Mayasu merupakan hasil inovasi penggabungan antara sirup marjan, Yakul, dan juga susu. Yang terakhir ada kulit lumpia. Olahan kulit lumpia yang dimaksud di sini adalah Bacoci. Bacoci adalah singkatan dari Banana Chocolate Cheese.
yang mana bacochi sendiri terbuat dari kulit lumpia yang ditambahkan pisang, coklat, dan keju di dalamnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kajian pustaka dari proposal kami. Yang pertama, sirup marjan beserta inovasinya. Sirup marjan merupakan salah satu sirup yang paling banyak diminati oleh khalayak ramai. Dengan adanya banyak varian rasa, sirup marjan ini dapat dijadikan berbagai olahan minuman sebagai penghilang dahaga. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan beberapa inovasi dari sirup marjan yang telah berkembang di dunia usaha minuman ringan. Menurut Fitri tahun 2019, terdapat 4 kreasi minuman dari sirup marjan yang unik, cantik, segar, dan pasti akan membuat acara kita semakin berwarna. Adapun rincian dari keempat kreasi minuman tersebut antara lain, yang pertama yaitu squash jelly koko pandan marjan, yang kedua es kopior sirup marjan, yang ketiga lemon squash, dan yang keempat ice avocado shake. Nah, di samping itu terdapat pula Jai tahun 2021 yang merinci 5 kreasi minuman dari sirup marjan yang dapat dijadikan ide bisnis maupun resep lebaran. Nah, adapun rincian dari kelima kreasi minuman tersebut yaitu yang pertama, sirup es doger, yang kedua, es kopior agar-agar, yang ketiga, es timun serut, yang keempat, es buah sirup, dan yang kelima yaitu es jeruk sirup lemon. Nah, di samping itu pula terdapat Najpah tahun 2020 yang menjabarkan 10 resep kreasi es sirup untuk buka puasa yang praktis dan segar. Adapun rincian dari kelima kreasi makanan tersebut antara lain, yang pertama Blue Ocean, yang kedua Orange Squash, yang ketiga es buah sirup, yang keempat Lime and Coco Pandan Squash, yang kelima es jeruk sirup lemon, yang keenam es timun serut, yang ketujuh es sirup belimbing wuluh, yang kedelapan es kopior agar-agar, yang kesembilan sirup nanas susu, dan yang terakhir sirup es doger. Jadi, dari uraian di atas, terdapat 19 inovasi sirup marjan yang dapat dikembangkan untuk usaha ke depannya. Sirup marjan dapat dikembangkan dengan variasi yang beragam seperti kelapa, lemon, alpukat, agar-agar, timun, jeruk, susu, dan masih banyak lagi. Jadi dalam proposal usaha ini, kami memiliki sebuah inovasi baru yang dapat dikembangkan dengan menggunakan bahan dasar sirup marjan, yakni mayasu, yaitu marjan, Yakult, dan susu. Nah, berikut ini merupakan cara pembuatan mayasu. Yang pertama, dimulai dari bahannya. Yang pertama, kita memerlukan sirup marjan koko pandan. Yang kedua, 1 botol Yakult, dan susu cair plain. Nah, untuk langkah-langkah pembuatannya sendiri, yang pertama, yaitu tuangkan sirup marjan sekitar 1-2 sendok makan ke dalam gelas yang telah disediakan. Yang kedua, masukkan es batu hingga penuh ke dalam gelas. Yang ketiga, tambahkan 1 botol Yakult ke dalam gelas. Dan yang terakhir yaitu tambahkan susu cair plain hingga penuh ke dalam gelas. Yang kedua, kulit lumpia beserta inovasinya. Kulit lumpia merupakan pembungkus untuk membuat lumpia yang berbahan dasar dari tepung, air, garam, dan telur. Kulit lumpia biasa digunakan untuk membuat lumpia basah ataupun lumpia goreng. Tetapi, kulit lumpia ini dapat dijadikan pembungkus jenis makanan lainnya seperti pisang coklat atau martabak tahu. Kulit lumpia memiliki tekstur yang sangat lembut dan bentuknya yang sangat tipis sehingga mudah sekali robek. Ketipisan dari kulit lumpia tersebut yang membuatnya garing ketika digoreng dan bisa menjadi lembut ketika dijadikan lumpia basah. Biasanya, kulit lumpia ini sangat nikmat jika dijadikan sebagai pembungkus lumpia goreng karena di dalamnya ada campuran lobak dan rebung.
Nah, jika Anda menggoreng lumpia dengan benar, maka akan mendapatkan kulit lumpia yang garing dan renyah. Kulit lumpia memang terlihat tipis dan seakan tidak ada gizi yang terkandung di dalamnya. Nah, padahal kulit lumpia memiliki cukup gizi yang terkandung di dalamnya. Dalam satu lembar kulit lumpia terkandung protein, vitamin A, lemak, karbohidrat, fosfor, dan zat besi. Sehingga mengonsumsi kulit lumpia pada takaran yang tepat tidak menjadi masalah besar, terlebih lagi jika Anda mengolahnya menjadi lumpia basah yang lebih mengurangi penggunaan minyak goreng. Rasa dari kulit lumpia sendiri gurih karena sudah ada tambahan garam di dalam adonannya. Mengolah kulit lumpia dapat dijadikan berbagai macam masakan yang dapat dikreasikan dan menghasilkan rasa yang nikmat tentunya. Mengolah kulit lumpia bisa digunakan sebagai pembungkus pisang coklat. Cukup dengan menata pisang, coklat cair atau slice coklat, dan ditambahkan potongan buah stroberi yang kemudian digoreng hingga garing. Cemilan tersebut dapat disajikan pada saat sore hari ataupun ketika ada tamu yang datang ke rumah Anda. Nah, berikut ini merupakan beberapa inovasi dari kulit lumpia yang sudah berkembang di usaha makanan ringan. Menurut Lolita tahun 2020, terdapat 10 kreasi makanan dari kulit lumpia untuk camilan yang tentunya enak dan sederhana. Adapun rincian dari ke-10 kreasi makanan tersebut, yakni yang pertama, pisang coklat, yang kedua, kulit lumpia rebung, yang ketiga, martabak mini, yang keempat, kulit lumpia crispy, yang kelima, lumpia pisang coklat keju, yang keenam, kebab coklat, yang ketujuh, sosis balut lumpia, yang kedelapan, samosa, yang kesembilan, banana roll kulit lumpia, dan yang terakhir, lumpia isi daging sayur. Di samping itu, Lolita tahun 2019 juga merinci 20 resep lumpia yang paling enak, unik, dan kekinian. Adapun rincian dari ke-20 kreasi makanan tersebut antara lain, yang pertama, lumpia mie goreng, yang kedua, lumpia pisang coklat keju, yang ketiga, lumpia Semarang, yang keempat, lumpia isi kakap kacang hijau, yang kelima, lumpia sayur, yang keenam, lumpia panggang isi bihun, yang ketujuh, lumpia rebung, yang kedelapan, samosa, yang kesembilan, lumpia timus, yang kedelapan, chicken curry spring roll, yang ke-11, lumpia choipa, yang ke-12, lumpia ayam, ke-13, lumpia isi daging sayur, ke-14, lumpia udang kulit tahu, yang ke-15, lumpia tahu udang, yang ke-16, lumpia isi bangkuang, yang ke-17, lumpia tape keju, yang ke-18, lumpia rebung, ke-19, lumpia telur tahu, dan yang terakhir lumpia kentang sayur. Nah, di samping itu pula, Rosadi tahun 2020 juga menjabarkan bahwasanya terdapat 5 resep olahan kulit lumpia yang nikmatnya tiada tara. Nah, adapun rincian dari kelima kreasi makanan tersebut antara lain, yang pertama lumpia Semarang, yang kedua lumpia isi daging sayur, yang ketiga lumpia tahu telur, yang keempat lumpia pisang coklat keju, dan yang terakhir lumpia mie goreng. Nah, jadi dari uraian di atas terdapat 35 inovasi kulit lumpia yang bisa dikembangkan untuk usaha ke depannya. Kulit lumpia dapat dikembangkan dengan variasi yang beragam seperti mie goreng, pisang, coklat, keju, sayuran, dan masih banyak lagi. Dalam proposal usaha ini, kami tertarik dalam mengembangkan usaha makanan pisang coklat keju dengan inovasi nama Bacoci, yakni banana coklat cheese. Karena cara pembuatannya yang sederhana dan mudah dikerjakan. Berikut merupakan cara pembuatan bacoci yang akan saya jabarkan. Dimulai dari bahan yang diperlukan untuk pembuatan bacoci sendiri, yang pertama yaitu kulit lumpia, yang kedua, pisang yang sudah matang lalu dipotong-potong, yang ketiga, meses coklat atau chocolatos drink yang varian coklat, yang keempat, keju yang sudah diparut, dan yang kelima, putih telur secukupnya sebagai perekat.
Untuk cara membuat bacoci sendiri, yang pertama, siapkan selembar kulit lumpia. Yang kedua, isi dengan pisang yang telah dipotong-potong. Yang ketiga, tabur meses atau coklatos drink dan keju parut di atasnya. Yang keempat, lipat, lalu gulung dan rekatkan bagian pinggirnya dengan putih telur yang telah disediakan. Yang kelima, goreng lumpia ke dalam wajan berisi minyak panas, lalu goreng hingga berwarna kuning keemasan. Kemudian yang terakhir, angkat lalu tiriskan. Selanjutnya, kita akan masuk ke metodologi. Adapun proposal usaha ini menggunakan metode penelitian tindakan atau action research dengan rincian skema perencanaan atau planning, tindakan action, pengamatan yaitu observation, dan juga refleksi atau reflection. Adapun rincian skema dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, ada perencanaan atau planning. Adapun perencanaan atau planning yang akan dilakukan adalah kami akan mengembangkan minuman usaha Mayasu atau marjan Yakult susu dan makanan bacoci atau banana chocolate cheese. Untuk resep Mayasu dan bacoci dapat dilihat pada halaman 4 sampai dengan 11. Untuk harga Mayasu sendiri akan kami jual sekitar harga 7.000 per cup dan juga untuk bacocinya seharga 5.000 per porsi. Untuk penjelasan tentang fixed cost dan variable cost dapat dilihat lebih rinci pada bagian selanjutnya. Yang pertama, mengenai fixed cost. Fixed cost atau biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah seiring dengan kenaikan atau penurunan jumlah barang atau jasa yang diproduksi ataupun dijual. Biaya tetap ini merupakan biaya yang harus dibayar oleh perusahaan terlepas dari aktivitas bisnis tertentu. Contoh biaya tetap termasuk pembayaran sewa-sewa, gaji, asuransi, pajak, properti, biaya bunga, depresiasi, dan juga kemungkinan beberapa utilitas. Lalu untuk variable cost tersendiri, variable cost atau biaya variable adalah biaya perusahaan yang bisa berubah secara proporsional, tergantung produksi yang dikeluarkan. Biaya variable bisa naik saat produksi meningkat dan turun saat produksi juga menurun. Tidak seperti biaya tetap yang sifatnya tidak tergantung dengan proses produksi. Untuk contoh biaya variable adalah biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan upah lembur serta komisi. Lalu selanjutnya, kita akan masuk ke tindakan atau action. Proyek proposal usaha ini diselesaikan dalam jangka waktu 3 bulan. Adapun rincian waktu proyek ini dilaksanakan dengan rancangan jadwal sebagai berikut. Pada awal bulan Januari, kita melakukan analisis potensi masalah dan kebutuhan hingga akhir Januari, dan di akhir Januari kita melakukan penyusunan proposal. Lalu dari akhir Januari sampai awal hingga akhir Februari kita melakukan kegiatan jual beli di kelas untuk kelas 10, 11, dan 12. Lalu selanjutnya di akhir Februari dan Maret awal hingga pertengahan kita membuat draft laporan proposal. Lalu di akhir bulan Maret kita akan melakukan penyempurnaan laporan dan juga publikasi. Serta di akhir Maret juga kita akan melakukan publikasi laporan proposal. Lalu untuk pengamatan atau observasi, pengamatan akan dilakukan pada kegiatan jual beli di kelas 10, 11, dan kelas 12. Yang diharapkan kegiatan jual beli pada kelas 10, 11, 12 ini dapat meningkat dan juga dapat memberikan laba bersih yang berguna untuk uang kas kelas, serta dapat meningkatkan pengalaman siswa dalam menjalankan suatu usaha ekonomi. Lalu untuk refleksi atau reflectionnya, hasil refleksi dari proposal usaha ini dapat memberikan kesimpulan yang memuaskan dan saran yang berguna bagi pengembangan kegiatan wirausaha sekolah penggerak. Dan itu juga mengasah keterampilan siswa dalam menjalankan suatu usaha ekonomi. Nah, untuk lampiran dari proposal ini dapat dilihat sebagai berikut. Cut. Baik, jadi ini merupakan fixed cost yang kami perlukan dari usaha kami. Yang pertama yaitu sewa lahan dan juga gaji pegawai. Namun di usaha kami tidak memerlukannya sehingga kami tulis dengan jumlah 0 keduanya, dan juga selain itu fixed cost-nya yaitu lap kain. Kayak gimana, Vi? Ulang. Pos. Nah, jadi pada fixed cost atau biaya tetap sendiri seharusnya terdapat dua barang yang diperlukan, yakni sewa lahan dan juga gaji pegawai. Namun pada usaha kami
kami tidak memerlukan adanya sewa lahan dan juga gaji pegawai karena usaha ini akan dilakukan di kelas kami, yakni kelas 10-4. Nah, sehingga dapat kami tuliskan untuk harganya sendiri Rp0. Kemudian untuk alat-alat produksi di sini kami memerlukan lap kain. Namun dikarenakan salah satu dari kelompok kami sudah memiliki lap kain di rumahnya, jadi kami tidak perlu membeli lagi lap kain yang baru, sehingga dapat kami tuliskan harga satuan jumlah dan harga totalnya Rp0. Baik, di sini saya akan menyebutkan daftar harga bahan baku dari Mayasu ini. Yang pertama ada Yakult 5 pieces yang harganya 10.000. Dan di sini jumlahnya kami memerlukan 2 dalam satu porsi, jadi totalnya 20.000. Lalu ada susu cair dengan harga 17.000, namun kami memerlukan sebanyak 2 dengan total 34.000. Lalu ada marjan dengan harga 18.000. Kami hanya memerlukannya hanya satu mungkin dengan total 18.000. Dan es batu kami menyediakannya di rumah, kami memerlukannya hanya 3. Dan cup 14 oz yang harga satuannya 10.000, yang kami perlukan hanya satu yang mungkin berisi 50 atau 100-an. Lalu ada harga bahan baku per unit, yaitu Yakult 5 pieces dengan harga bahan baku 20.000, dengan porsi sekiranya cukup 10 dengan total 2.000. Lalu ada susu cair 1000 ml dengan harga bahan baku 17.000, yang sekiranya cukup untuk 6 porsi dengan total jadinya 2.833. Lalu ada marjan dengan harga bahan baku 18.000 dengan sekiranya cukup 15 porsi dengan total 1.200 untuk satu porsi. Lalu es batu sekiranya cukup untuk 10 porsi, dan cup 14 oz yang berisi 50 yang cukup untuk 50 porsi dengan harga 200. Lalu di sini ada biaya produksi dari Mayasu ini. Yang pertama, jika jumlah produksinya 1, di sini tadi kami sudah menyampaikan bahwa fixed cost kami hanya Rp0. Lalu variable cost-nya hanya Rp6.233. Total cost-nya juga Rp6.233. Marginal cost-nya yaitu Rp6.233. Lalu average total cost-nya yaitu Rp6.233. Lalu AFC-nya atau average fixed cost-nya hanya Rp0. Dan average variable cost-nya hanya Rp6.233. Lalu untuk selanjutnya, jika kami memproduksi 10 Mayasu ini, fixed cost-nya tetap yaitu Rp0, namun variable cost-nya yaitu Rp62.333. Total cost-nya yaitu Rp62.333. Marginal cost-nya yaitu Rp6.233. Lalu average total cost-nya yaitu Rp6.233. Dan average fixed cost 0. Lalu ada average variable cost yaitu Rp6.233. Dan jika kami memproduksi 100 Mayasu, maka hanya memerlukan fixed cost hanya Rp0, variable cost yaitu Rp623.333, total cost Rp623.333, dengan marginal cost Rp561.000. Lalu ada average total cost yaitu Rp6.233, average fixed cost-nya juga 0, dan average variable cost-nya yaitu Rp6.233. Lalu ada yang selanjutnya yaitu tabel kalkulasi gross profit dan non profit. Yang pertama, jika jumlah produksinya 1, kami hanya memerlukan harga bahan baku per unit yaitu Rp6.233 dengan harga pokok produksi Rp6.857.
dengan gross profit Rp623, dengan gross profit marginnya 9%, dan net profit dipotong komisi GrabFood yaitu 30% Rp436, net profit dipotong 20% GoFood yaitu Rp499, net profit margin dari GrabFood yaitu 6%, dan net profit margin dari GoFood yaitu 7%. Lalu yang selanjutnya, jika kami memproduksi 10 Mayasu ini, harga bahan baku per unit yang diperlukan yaitu Rp62.333, dengan harga pokok produksi yaitu Rp68.567, dan gross profit yaitu Rp6.233, dan gross profitnya yaitu 9%, dengan net profit dipotong komisi GrabFood-nya yaitu 30%, jadinya Rp4.363, dan net profit dipotong komisi GoFood 20% yaitu Rp4.987, dan net profit margin dari GrabFood ini yaitu 6%, dan net profitnya dari GoFood ini yaitu 7%. Lalu untuk jumlah produksinya, jika kami memproduksi Mayasu sebanyak 100, harga bahan baku per unit yang diperlukan yaitu Rp623.333, harga pokok produksinya yaitu Rp685.667, dengan gross profit yaitu Rp62.333, gross profitnya yaitu 9%, dan net profit dipotong komisi GrabFood 30% yaitu Rp43.633, lalu net profit dipotong komisi GoFood 20% yaitu Rp49.867, net profit margin dari GrabFood yaitu 6%, dan net profit dari GoFood margin GoFood yaitu 7%. Dan juga saya dan juga di sini saya lupa menjelaskan mengenai biaya overhead-nya. Jadi biaya overhead-nya di sini yaitu biaya selain harga bahan baku. Jadi seperti ada asuransi, BPJS, biaya reparasi, biaya penolong. Namun kami tidak memerlukannya, sehingga kami tulis biaya overhead-nya yaitu 0. Dan untuk harga pokok produksinya, biaya bahan baku per unit yaitu Rp6.233, biaya overhead per unit yaitu Rp0, dan sedangkan jika dijumlah harga produksi dengan overhead tetap Rp6.233, sementara keuntungan yang kami inginkan yaitu 10% atau Rp623. Jadi dengan harga pokok produksi yaitu Rp6.857. Dah. Nah, kemudian ada fixed cost atau biaya tetap dari baceci atau banana coklat cheese. Nah, jadi pada fixed cost sendiri terdapat dua barang yang diperlukan, yaitu sewa lahan dan juga gaji pegawai. Nah, yang dimana harga satuan dari sewa lahan sendiri yakni 800.000, dan harga satuan dari gaji pegawai yaitu 1.500.000. Namun pada kami tidak memerlukan adanya sewa lahan dan gaji pegawai, sehingga dapat kami tuliskan jumlah dan harga totalnya 0 dan Rp0. Kemudian ada alat-alat mesin produksi. Nah, ada 4 alat yang kami perlukan di sini, yakni yang pertama kompor portable, yang kedua wajan, yang ketiga spatula, dan yang terakhir lap kain. Nah, harga satuan dari kompor portable sendiri yakni 200.000 per alatnya. Yang kedua, wajan memiliki harga satuan 45.000, spatula 21.500, dan lap kain 2.000. Nah, dikarenakan salah satu anggota dari kelompok kami telah memiliki semua alat yang diperlukan di sini, jadi kami tidak perlu untuk membeli yang baru lagi. Nah, sehingga dapat kami tuliskan untuk jumlah dan harga total dari kompor portable, wajan, spatula, dan lap kain yaitu 0 dan Rp0. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai
harga bahan baku dari bacoci ini, yang pertama ada minyak sebanyak 2 liter dengan harga satuan Rp24.000, yang kami perlukan hanya satu dengan total Rp24.000. Dan coklat toast drink dengan harga satuan Rp2.000, kami memerlukannya hanya 10 dengan total harga jadinya Rp20.000. Lalu ada pisang kepok yang harga satuannya Rp15.000 dengan jumlah mungkin 2 sisir dengan total Rp30. Lalu ada keju yaitu harga satuannya Rp14.000 dengan jumlah 2 dengan total Rp28.000. Lalu ada kemasan 100 pieces yaitu Rp10.000 harga satuannya. Kami hanya memerlukannya hanya satu dengan total Rp10.000. Harga bahan baku per unit produksi minyak 2 liter ini, harga bahan bakunya Rp24.000. Untuk porsinya ini cukup untuk 100 kali pembuatan bacoci dengan total jadinya Rp240 per unit. Lalu ada coklat toast drink dengan harga bahan baku Rp2.000 yang satu bacoci itu memerlukan satu coklat toast drink porsinya, nanti totalnya Rp2.000. Lalu ada pisang kepok, harga bahan bakunya yaitu Rp30.000. Kami pikir untuk pisang kepok ini cukup untuk 20 porsi, jadi jika ditotalkan Rp1.500 per unit. Lalu ada keju dengan harga bahan baku Rp28.000 dengan porsi yang kami kira cukupnya itu 50 porsi. Jika ditotalkan dalam satu unit itu Rp560. Dan kemasan 100 pieces, harga bahan bakunya Rp10.000 dengan porsi cukup untuk 100 porsi dengan total untuk satu unit ini 100. Sehingga didapatkan biaya bahan baku per unitnya yaitu Rp4.400. Di sini kami tidak memerlukan adanya biaya overhead seperti asuransi, BPJS, biaya reparasi, dan biaya penolong. Sehingga kami tulisnya Rp0. Dan juga untuk harga pokok produksinya, jadi kami dapat harga biaya bahan baku per unitnya yaitu Rp4.400, biaya overheadnya yaitu 0%, dan harga produksi plus overheadnya yaitu Rp4.400. Dan keuntungan yang kami inginkan yaitu 15% dengan keuntungan Rp660. Sehingga harga pokok produksinya yaitu Rp5.060. Lalu ada biaya produksi dari Mayasu sendiri nih. Kalau jumlah produksinya 1, kami memerlukan fixed cost Rp0 dengan variable cost Rp4.400, total cost-nya yaitu Rp4.400, marginal cost-nya yaitu Rp4.400, average total cost-nya yaitu Rp4.400, average fixed cost-nya yaitu Rp0, dan average variable cost-nya yaitu Rp4.400. Sementara jika kami memproduksinya sebanyak 10 bacoci, kami memerlukannya hanya fixed cost-nya Rp0 dengan variable cost yaitu Rp44.000, total cost-nya yaitu Rp44.000, marginal cost-nya yaitu Rp4.400, lalu average total cost-nya yaitu Rp4.400, average fixed cost-nya yaitu Rp0, dan average variable cost-nya yaitu Rp4.400. Jika kami memproduksi 100 bacoci, maka kami memerlukan fixed cost yaitu Rp0, variable cost yaitu Rp440.000 dengan total cost yaitu Rp440.000, marginal cost-nya yaitu Rp396.000, lalu average total cost-nya yaitu Rp4.400, dan average fixed cost-nya yaitu Rp0, dan average variable cost-nya yaitu Rp4.400. Selanjutnya untuk tabel kalkulasi gross profit dan net profit. Jadi untuk jumlah produksinya 1, harga bahan baku per unit yang diperlukan yaitu Rp4.400, lalu harga pokok produksinya yaitu Rp5.060 dengan gross profit Rp660 dengan gross profit 13%,
Dengan net profit dipotong komisi GrabFood 30% jadinya Rp462. Net profit dipotong komisi GoFood 20% yaitu Rp528. Net profit margin dari GrabFood yaitu 9% dan net profit dari GoFood yaitu 10%. Lalu untuk harga bahan baku per unit lalu untuk jumlah produksi 10 bacoci ini kami memerlukan hanya Rp44.000 untuk harga bahan baku per unit. Harga pokok produksinya yaitu Rp50.600 dengan gross profit yaitu Rp6.600 dengan gross profit marginnya yaitu 13%. Dengan net profit dipotong GrabFood komisi GrabFood 30% yaitu Rp4.620. Net profit dipotong komisi GoFood 20% yaitu Rp5.280. Dengan net profit dari GrabFood ini yaitu Rp9, dan net profit margin GoFood ini yaitu 10%. Lalu untuk jumlah produksi 100 bacoci ini harga bahan bakunya memerlukan Rp440.000 dengan harga pokok produksi yaitu Rp506.000. Gross profitnya yaitu Rp66.000. Gross profitnya 13%. Net profit dipotong komisi GrabFood 30% jadinya Rp46.200. Net profit dipotong komisi GoFood 20% jadinya Rp52.800. Net profit margin dari GrabFood yaitu 9% dan net profit margin dari GoFood yaitu 10%. Dah. Udah, terus.